Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini, ada sebuah kisah yang berjudul Teror Santet Pring Sedapur. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tahun 2021 seharusnya menjadi tahun perayaan. Mas Aris baru saja mendapatkan promosi di kantornya dan rumah kami di pinggiran kota yang asri itu selalu dipenuhi aroma masakan ibu setiap sore. Namun ada yang salah. Atmosfer di rumah kami mulai berubah secara perlahan, seperti kabut tipis yang merayap masuk tanpa diundang. Semua bermula dari aroma tanah basah yang muncul setiap jam 12 malam. Awalnya bapak mengira itu karena rembesan pipa atau pengaruh musim hujan. Tapi anehnya, bau itu hanya tercium di dalam rumah, terutama di ruang tengah, tempat kami biasa berkumpul menonton televisi. Bau itu bukan sekedar bau tanah terkena air, melainkan bau tanah kuburan yang baru saja digali. "Bu, apa ada tanaman yang mati di dalam pot?" tanya Mas Ari suatu malam sambil menutup hidungnya. Ibu menggeleng cemas. "Sudah ibu cek semua, Riz. Malah melati di depan itu mendadak kering semua daunnya, padahal kemarin masih segar." Malam itu suhu udara turun drastis. Kami duduk melingkar di ruang tengah, namun tidak ada kehangatan. Mas Aris yang biasanya paling ceria, tampak melamun. Wajahnya yang biasanya segar mulai terlihat pucat di bawah temaram lampu ruang tamu. "Nak," bisik Mas Aris padaku saat kami hanya berdua di dapur. "Kamu merasa nggak sih? Sejak minggu lalu, rasanya seperti ada yang terus memperhatikan kita dari balik gorden ruang tamu, padahal di luar gak ada siapa-siapa." Aku mencoba tertawa kecil, meski bulu kuduku meremang. "Ah, Mas Aris cuma kecapean kerja kali, jangan nakut-nakutin Hana dong." Namun ucapan Mas Aris bukan sekedar gurauan. Malam-malam berikutnya gangguan itu menjadi semakin nyata. Suara langkah kaki yang berat mulai terdengar di atap rumah, seperti ada orang yang menyeret sesuatu yang sangat berat dari ujung ke ujung. Saat bapak mengecek dengan tangga, tidak ada apa-apa, hanya debu dan kekosongan. Puncaknya terjadi pada suatu Kamis malam. Kami sedang makan malam bersama saat tiba-tiba lampu gantung di atas meja makan bergoyang hebat. Padahal tidak ada angin maupun gempa. Di tengah kesunyian yang mencekam itu, tiba-tiba terdengar suara perempuan merintih dari arah kamar mandi. Suaranya halus, namun penuh penderitaan. "Tolong, panas." Ibu langsung menjatuhkan sendoknya. Wajahnya pucat pasi. "Bapak dengar itu?" Bapak diam, matanya menatap tajam ke arah lorong menuju kamar mandi. "Hanya kucing, Bu. Sudah, habiskan makannya," ucap bapak dengan suara bergetar, berusaha menutupi ketakutannya sebagai kepala keluarga. Tapi Mas Aris tidak melanjutkan makannya. Ia hanya menatap piringnya dengan pandangan kosong. Aku melihat tangannya gemetar hebat. Saat itulah untuk pertama kalinya aku melihat sesuatu yang janggal. Di atas piring nasi Mas Aris yang masih mengepul, terdapat sehelai rambut panjang yang hitam dan kasar melingkar di tengah-tengah nasi putih itu. Rambut itu sangat panjang, lebih panjang dari rambutku, ibu atau Hani. Dan yang paling mengerikan adalah pangkal rambut itu masih terlihat merah, seolah baru saja dicabut paksa dari kulit kepala yang berdarah. "Mas, ada rambut di nasimu?" bisikku gemetar. Mas Aris mengambil rambut itu, menatapnya lama tanpa ekspresi. Lalu tiba-tiba ia mulai terbatuk hebat. Batuk yang kering, menyakitkan, dan seolah ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya. Itulah batuk pertama yang menandai dimulainya tragedi berantai keluarga kami. Kehangatan rumah ini telah resmi mati, digantikan oleh dinginnya ancaman yang mulai merayap dari balik bayangan. Memasuki bulan kedua di tahun 2021, kesehatan Mas Aris merosot tajam, seolah-olah ada sesuatu yang mengisap daya hidupnya setiap malam. Rumah yang dulunya penuh tawa kini hanya diisi oleh suara batuk kering Mas Aris yang terdengar menyayat hati, menggema di lorong-lorong rumah dari tengah malam hingga fajar menyingsing.
Ibu sudah membawanya ke 3 dokter spesialis paru yang berbeda. Hasil ronsen selalu sama, bersih, tidak ada flek, tidak ada peradangan, tidak ada kanker. Namun kenyataan di depan mata kami berbanding terbalik. Tubuh Mas Aris yang semula tegap dan berisi, kini menyusut hingga tulang pipinya menonjol tajam. Kulitnya berubah menjadi pucat keabu-abuan, mirip seperti warna kulit jenazah yang sudah dimandikan. "Mas, makan sedikit ya, ibu buatkan bubur ayam kesukaanmu," pujuk ibu suatu sore di tepi tempat tidur Mas Aris. Mas Aris hanya menggeleng lemah, matanya yang cekung menatap kosong ke arah plafon kamar. "Rasanya seperti menelan silet, Bu. Tenggorokanku ada yang mengganjal." Suaranya parau, nyaris hilang. Malam itu sekitar jam 1 pagi aku terbangun karena mendengar suara gaduh dari arah kamar mandi. Bukan suara air, melainkan suara gesekan sesuatu yang halus tapi berjumlah banyak. Aku keluar kamar dengan perasaan was-was dan melihat pintu kamar mandi terbuka sedikit. Di sana aku membeku. Mas Aris sedang jongkok di sudut kamar mandi yang lembab dalam kegelapan total. Ia tidak menyalakan lampu. Cahaya bulan yang menembus ventilasi kecil menunjukkan pemandangan yang membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Ratusan, atau mungkin ribuan binatang kaki seribu merayap di sekujur tubuhnya, di tangan, di leher, bahkan ada yang masuk ke dalam mulutnya yang terbuka sedikit. Mas Aris hanya diam, melamun dengan pandangan kosong, seolah ia tidak merasakan ribuan kaki kecil yang menggelitik kulitnya. Padahal aku tahu betul, Mas Aris adalah orang yang paling fobia terhadap serangga sejak kecil. Mas Aris," panggilku dengan suara bergetar hebat. Seketika Mas Aris menoleh, kepalanya berputar dengan gerakan yang kaku dan tidak alami. "Nah, mereka bilang rambutku bagus buat sarang," ucapnya dengan nada datar yang mengerikan. Begitu ia berbicara, puluhan kaki seribu jatuh dari sela-sela bibirnya. Aku menjerit. Bapak dan ibu terbangun dan berlari ke arah kami. Anehnya, saat lampu kamar mandi dinyalakan oleh bapak, binatang-binatang itu hilang seketika. Tidak ada satupun yang tersisa di lantai atau tubuh Mas Aris. Yang tersisa hanyalah gumpalan rambut Mas Aris yang rontok berserakan di lantai kamar mandi. Begitu banyak hingga menyumbat saluran pembuangan air. Ketegangan mencapai puncaknya 3 hari kemudian. Mas Aris mengalami sesak nafas yang luar biasa. Ia mencengkeram lehernya seolah sedang dicekik oleh tangan yang tidak terlihat. Wajahnya membiru. Bapak segera membopongnya ke mobil untuk dibawa ke puskesmas terdekat. "Cepat, Pak, cepat!" Tangis ibu pecah di bangku belakang sambil memangku kepala Mas Aris. Di tengah perjalanan, Mas Aris tiba-tiba terbangun dari pingsannya. Ia menatap ibu dengan mata yang membelalak merah. Lalu tiba-tiba dari hidung dan kedua telinganya menyembur darah hitam yang sangat kental dan berbau busuk. Bau yang sama dengan tanah kuburan yang kami cium minggu lalu. Jangan buka bantalnya," bisik Mas Aris dengan nafas terakhir yang tercekat sebelum tubuhnya mendadak lemas dan dingin. Mas Aris dinyatakan meninggal dunia sesampainya di puskesmas. Namun misteri tidak berhenti di sana. Saat kami pulang dengan hati hancur dan mulai merapikan kamarnya untuk keperluan pengajian, aku teringat pesan terakhirnya. Dengan tangan gemetar aku mengangkat bantal yang biasa ia gunakan. Di sana tertumpuk ribuan helai rambut yang terjalin rapi membentuk lingkaran sempurna seperti sarang burung. Di tengah lingkaran rambut itu terdapat sebuah jarum karatan yang dibalut sepotong kecil kain kafan yang masih lembab. "Bu, lihat ini," bijiku sambil menunjuk ke arah bantal. Ibu jatuh terduduk, menutup mulutnya dengan tangan. Kami sadar Mas Aris tidak meninggal karena sakit. Ada seseorang yang sedang mengirimkan undangan kematian ke rumah ini, dan Mas Aris hanyalah permulaan. Tahun 2022 tiba dengan atmosfer yang lebih berat. Ibu menjadi pendiam, sering melamun di depan foto Mas Aris, sementara bapak berusaha keras tetap tegar demi kami. Sebagai kontraktor bangunan, bapak mendapatkan proyek besar di Jakarta yang mengharuskan sering pergi dari rumah. Kami berharap jarak antara bapak dan rumah ini bisa menjauhkannya dari sakit yang merenggut Mas Aris. Namun harapan itu hancur saat bapak mulai mengeluh tentang migrain yang tidak biasa. "Nak, tolong pijat kepala bapak sebentar. Rasanya seperti ada paku yang dipukul masuk ke ubun-ubun," ujar bapak suatu sore sebelum keberangkatannya ke Jakarta. Saat aku memijat pelipisnya,
aku merasakan sesuatu yang membuat tanganku membeku. Di bawah kulit kepala Bapak, aku merasakan ada sesuatu yang bergerak. Bukan denyut nadi, melainkan sesuatu yang memanjang dan meliuk, berpindah dari satu sisi kepala ke sisi lainnya. "Pak, ada yang jalan di dalam kulit Bapak," bisikku ngeri. Bapak segera menepis tanganku, wajahnya mengeras. "Jangan bicara aneh-aneh, Hana. Bapak cuma butuh istirahat. Pekerjaan di proyek sedang berat." Bapak menolak untuk percaya, tapi aku melihat matanya yang memerah, menahan sakit yang luar biasa. 2 minggu setelah Bapak bekerja di Jakarta, teror di rumah kami semakin menjadi. Setiap sore, nasi yang baru saja matang di dalam magicom selalu berubah menjadi kuning dan berlendir, mengeluarkan bau busuk seperti bangkai tikus. Hani, kembaranku, mulai sering mengigau. Ia bermimpi melihat Bapak berdiri di tepi gedung tinggi dengan leher yang dililit oleh rambut panjang yang menjuntai dari langit. Suatu malam, melalui sambungan telepon video, Bapak tampak sangat kacau. Ia berada di barak proyeknya. "Bu, kepala Bapak rasanya mau pecah. Tadi saat Bapak mandi, ada helai-helai rambut keluar dari lubang pori-pori lengan Bapak." Suara Bapak bergetar hebat. Belum sempat Ibu menjawab, sambungan telepon itu terganggu oleh suara statis yang bising. Di layar ponsel yang buram, aku melihat bayangan hitam besar berdiri tepat di belakang Bapak. Sosok tinggi tanpa wajah yang memegang pundak Bapak dengan jari-jari yang sangat panjang. Keesokan harinya kabar duka itu datang melalui sambungan telepon dari mandor proyek. Bapak jatuh dari lantai 7. Saksi mata mengatakan Bapak terlihat seperti orang yang sedang beradu argumen dengan seseorang di tepi lantai yang belum berpagar. Lalu tiba-tiba tubuhnya terlempar ke belakang seolah didorong dengan kekuatan besar. Bapak meninggal di tempat dengan kondisi kepala yang hancur. Saat jenazah Bapak tiba di rumah, tangis Ibu pecah hingga jatuh pingsan berkali-kali. Namun, di tengah kepilauan itu, Hani menarik lenganku. Wajahnya pucat pasi. Telunjuknya menunjuk ke arah kamar Bapak dan Ibu. "Nah, lihat bantal Bapak." Kami masuk ke kamar yang sudah dingin itu. Aku mengangkat bantal tempat Bapak biasa merebahkan kepalanya sebelum berangkat ke Jakarta. Di sana tertumpuk gumpalan rambut yang jauh lebih besar dari yang ditemukan di bawah bantal Mas Aris. Gumpalan itu tidak sekedar rontokan. Rambut-rambut itu terikat menjadi satu dan di dalamnya terselip pecahan kaca kecil yang tajam. "Hana, ini bukan kebetulan. Siapapun yang melakukan ini, dia tidak akan berhenti sampai kita semua habis." Malam itu saat kami menyalakan lilin untuk pengajian, aku melihat Hani terus-menerus menggaruk lehernya. Saat ia menyingkirkan rambutnya, aku melihat garis merah melingkar di lehernya, seperti bekas jeratan. Ketakutan baru menyergapku. Target selanjutnya bukan Ibu, melainkan kembaranku sendiri. Tahun 2023 menjadi tahun yang paling menyiksa bagi jiwaku. Kehilangan Mas Aris dan Bapak secara beruntun membuat Ibu kehilangan semangat hidupnya. Namun teror ini tidak mengenal rasa kasihan. Segera setelah tahlilan 100 hari Bapak usai Hani, kembaranku yang biasanya paling kuat beribadah, mulai menunjukkan gejala yang sudah sangat kukenal. Dimulai dari rasa gatal yang luar biasa di seluruh permukaan kulitnya, Hani mulai menggaruk tangannya hingga lecet dan berdarah. "Nah, ada sesuatu di bawah kulitku, rasanya seperti ada ribuan ulat yang merayap di bawah sana," isak Hani suatu malam. Ia menunjukkan lengannya yang penuh bekas cakaran kuku. Saat aku memperhatikannya dengan seksama di bawah lampu ruang tamu, jantungku seolah berhenti. Aku melihat sesuatu yang hitam dan tipis menyembul dari pori-pori kulitnya. Bukan bulu roma, melainkan helai rambut yang keras seperti kawat. Ibu histeris melihatnya. Kami mencoba menarik satu helai dengan pinset, dan Hani menjerit kesakitan seolah-olah kami sedang menarik saraf langsung dari otaknya. Dari lubang kecil tempat rambut itu dicabut, keluar nanah kental berwarna hijau dengan bau amis yang memenuhi ruangan. Keadaan Hani memburuk dalam hitungan hari. Ia mulai sering mengalami histeria. Ia sering menunjuk ke sudut plafon kamar kami sambil berteriak-teriak ketakutan. "Dia di sana, nah. Perempuan itu wajahnya hancur. Dia sedang menjahit rambutnya sendiri ke bantal kita," teriak Hani dengan mata melotot hingga urat-urat lehernya menonjol. Setiap kali Hani histeris, nasi yang ada di magicom langsung berubah menjadi merah kecoklatan seperti bercampur darah.
Suasana rumah benar-benar mencekam. Kami tidak lagi berani mematikan lampu, namun cahaya lampu pun terasa redup, tertutup oleh kegelapan yang lebih pekat yang menyelimuti rumah kami. Satu malam sebelum kepergiannya, Hani mendadak sangat tenang. Wajahnya yang semula penuh luka garukan tampak sangat pucat. Kulitnya mulai membiru dan terasa kaku saat disentuh. Seolah-olah proses pembusukan sudah dimulai bahkan sebelum ia menghembuskan nafas terakhir. Ia memegang tanganku dengan genggaman yang sangat dingin. Dingin yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. "Nak," bisiknya parau. Matanya yang sayu menatapku dalam-dalam. "Kalau sampai aku mati, pasti ada yang gak beres sama keluarga kita. Ini bukan takdir biasa, ini kiriman. Kamu harus cari tahu, Nak. Cari di mana mereka menanam jantung rumah ini." "Hani, jangan bicara begitu, kamu akan sembuh." Hani hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang terlihat sangat menyakitkan. "Jangan buang rambut rontokmu sembarangan lagi. Dia memakai rambut kita untuk menjerat kita sendiri." Malam itu pukul 3 dini hari, Hani meninggal dalam pelukanku tanpa suara. Tubuhnya membiru kaku, persis seperti orang yang mati karena kedinginan di tengah hutan. Padahal ia berada di dalam kamar yang tertutup. Saat aku mengangkat kepala Hani untuk mengganti alas tidurnya dengan kain kafan, tanganku menyentuh sesuatu yang keras di bawah bantalnya. Aku sudah menduganya, tapi tetap saja rasa mual menyergapku. Di bawah bantal Hani ada gumpalan rambut yang sangat besar, hampir sebesar bola kasti. Kali ini rambut itu tidak hanya dibalut kain kafan, tapi juga diikat dengan kawat berduri yang berkarat. Di sela-sela rambut itu terdapat potongan foto kami berlima saat masih utuh. Namun wajah Mas Aris, Bapak, dan Hani sudah dicoret dengan tinta darah. Sementara wajahku dan ibu ditusuk jarum tepat di bagian mata. Aku jatuh terduduk di samping jenazah kembaranku. Di rumah ini kini hanya tersisa aku dan ibu. Dan aku tahu entah besok atau lusa maut yang sama akan mengetuk pintu kamarku jika aku tidak segera menemukan apa yang ditanam di halaman rumah kami. Seminggu setelah pemakaman Hani, keadaan tidak membaik. Justru teror fisik mulai menyerangku. Setiap kali aku mandi, aku merasa ada tangan-tangan dingin yang meraba punggungku. Dan yang paling mengerikan, setiap kali aku menyisir rambutku rontok dalam jumlah yang tidak wajar. Segenggam demi segenggam, seolah-olah ada yang menariknya dari dalam kulit kepala. Suatu sore seorang kerabat jauh dari desa, Pak Ade Darman, datang berkunjung. Pak Ade Darman dikenal memiliki penglihatan yang lebih tajam dibanding orang biasa. Begitu ia menginjakan kaki di teras rumah, ia langsung berhenti. Wajahnya berubah tegang, hidungnya kembang kempis seperti mencium bau yang sangat busuk. "Hana, sejak kapan tanah di halaman depanmu itu becek terus?" tanya Pak Ade Darman sambil menunjuk satu-satunya area tanah di tengah halaman depan yang tertutup paving. "Sudah lama Pak Ade, meski musim kemarau, titik itu selalu lembab dan baunya seperti kencing kucing yang menyengat." Pak Ade Darman melepaskan alas kakinya, berjalan mendekati area itu, lalu memejamkan mata. Tiba-tiba tubuhnya bergetar hebat. "Astagfirullah, Hana, panggilkan warga, bawa cangkul sekarang." Ibu keluar dari rumah dengan wajah pucat. Beberapa tetangga yang merasa kasihan dengan keluarga kami segera datang membawa alat gali. Suasana sore itu terasa sangat berat. Langit berwarna jingga kemerahan yang tidak wajar dan burung-burung gagak mulai hinggap di dahan pohon mangga tetangga. "Gali di sini," perintah Pak Ade Darman sambil menunjuk area yang paling becek. Baru sedalam 30 cm cangkul salah satu warga membentur sesuatu yang keras. Krak. Bukan suara batu, melainkan suara benda pecah yang dibungkus kain. Bau busuk yang luar biasa seketika menyerbak, membuat beberapa warga mual dan muntah di tempat. Saat tanah disingkirkan dengan tangan, kami menemukan sebuah periuk tanah liat kecil yang sudah retak. Di dalamnya terdapat bungkusan kain kafan yang sudah menghitam, terkena tanah dan darah. Dengan tangan gemetar yang dibungkus plastik, Pak Ade Darman mengangkat bungkusan itu. Begitu kain kafan itu dibuka, di atas koran bekas, tangis ibu pecah seketika. Di dalamnya terdapat gumpalan rambut yang sangat panjang yang dipelintir menyerupai ular. Foto keluarga kami yang sudah kusam, di mana bagian leher Mas Aris, Bapak dan Hani sudah robek seperti dipotong silet. Beberapa buah jarum karatan yang ditusukkan ke sebuah boneka jerami kecil
Tanah kuburan yang masih lembab dan bercampur dengan belatung yang entah bagaimana masih hidup di dalamnya. "Ini namanya santet pring sedapur," bisik Pade Darman dengan suara berat. "Tujuannya bukan cuma menyakiti, tapi menghabiskan satu garis keturunan sampai tidak bersisa. Rambut-rambut ini diambil dari rontokan kalian yang tidak dibuang dengan benar, atau diambil langsung oleh pengirimnya saat kalian tidur." Aku merasa seluruh sendiku lemas. Jadi selama ini maut yang merenggut kakak, ayah, dan kembaranku ditanam tepat di bawah kaki kami saat kami keluar masuk rumah. Seseorang telah mengawasi kami, mengumpulkan helai demi helai mahkota kepala kami untuk dijadikan tali gantung bagi nyawa keluarga Hana. "Siapa yang tega, Pade?" tanyaku dengan suara serak karena tangis. Pade Darman tidak menjawab. Matanya tertutup pada selembar kertas kecil di dasar kendi yang bertuliskan nama lengkap kami semua dengan tinta merah. Di pojok kertas itu ada sebuah inisial yang membuat jantungku berdegup kencang. Inisial seseorang yang selama ini sering datang bertamu dan memberikan makanan kepada kami. Malam itu kendi tersebut dibakar dengan bensin sambil dibacakan doa-doa. Namun saat api berkobar, terdengar suara jeritan melengking dari arah kegelapan halaman rumah. Sebuah suara yang sangat kukenal, namun terdengar sangat jahat. Setelah benda-benda itu hangus menjadi abu, suasana rumah bukannya tenang, malah menjadi semakin ganas. Malam itu aku dan ibu tidak bisa memejamkan mata. Suara cakaran di atap terdengar seperti ada ribuan kuku tajam yang mencoba menembus pelapon. Suhu di dalam rumah menjadi sangat panas, padahal di luar sedang hujan deras. Atas saran Pade Darman, esok harinya kami mendatangkan seorang praktisi ruqyah syariah, Ustadz Khalid. Beliau adalah orang yang tenang, namun sorot matanya tajam dan penuh wibawa. "Hana, ibu, kuatkan hati. Ingat, tidak ada kekuatan yang melebihi Allah. Jin yang dikirim ini merasa rumahnya dihancurkan. Mereka akan mengamuk melalui raga kalian," ujar Ustadz Khalid sambil menyiapkan air ruqyah. Proses dimulai di ruang tengah. Kami duduk bersimpuh di atas sajadah. Begitu Ustadz Khalid mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Baqarah dengan suara yang menggetarkan ruangan, ibu tiba-tiba mengerang. Tubuh ibu yang tadinya lemah mendadak tegak kaku, matanya melotot. Namun yang terlihat hanya bagian putihnya saja. "Panas, diam kamu. Keluarga ini harus mati," teriak ibu. Tapi itu bukan suara ibu. Itu adalah suara berat, serak, dan penuh kebencian. Suara yang seolah keluar dari tenggorokan yang penuh dengan pasir. Aku mencoba memegang tangan ibu, tapi ibu mengibaskanku dengan kekuatan yang sangat besar hingga aku terpental menabrak lemari. Tenaganya tidak masuk akal untuk wanita seumuran ibu. "Siapa yang mengutusmu?" tanya Ustadz Khalid dengan suara tenang namun tegas tanpa menghentikan bacaannya. "Bukan urusanmu. Aku sudah dibayar dengan nyawa. Satu lagi, kurang satu lagi," teriak sosok di dalam tubuh ibu sambil menunjuk ke arahku dengan jari yang gemetar. Aku merinding hebat. Satu lagi, itu artinya aku. Sasaran berikutnya adalah aku. Tiba-tiba aku merasakan perutku mulas luar biasa, seperti ada sesuatu yang melilit dan meremas ususku. Aku jatuh tersungkur, muntah-muntah di atas lantai. Namun yang keluar dari mulutku bukan sisa makanan, melainkan cairan hitam kental yang sangat amis, bercampur dengan potongan-potongan rambut pendek yang masih segar. "Allahu Akbar," seru Ustadz Khalid. Beliau menaruh tangannya di atas kepalaku dan membacakan ayat kursi. Saat itu juga aku merasa kepalaku seperti ditarik dari dua arah berlawanan. Aku melihat bayangan hitam besar di pojok ruangan. Sosok wanita yang pernah kulihat di mimpi Hani, wajahnya hancur sebelah dan tangannya sedang memegang segenggam rambut yang terikat kain kafan. Ia menatapku dengan dendam yang sangat dalam. "Hana, jangan takut, lawan di dalam hati," teriak Ustadz Khalid. Ibu mulai muntah-muntah hebat. Dari mulut ibu keluar sebuah paku berkarat yang sudah dibalut benang merah. Begitu paku itu keluar, ibu jatuh pingsan, lemas tidak berdaya. Sementara itu aku merasakan sesuatu yang sangat menyakitkan keluar dari pori-pori kulit lenganku. Selai demi selai rambut panjang keluar dengan sendirinya, meninggalkan lubang-lubang kecil berdarah. Setelah 2 jam perjuangan yang menguras fisik dan mental, suasana mendadak sunyi. Bau busuk perlahan berganti dengan bau sisa pembakaran. Ustadz Khalid menyeka keringat di dahinya. "Sihir ini sangat kuat, Hana. Ini adalah santet yang dipelihara dengan tumbal."
Mereka tidak akan berhenti sebelum tujuannya tercapai. Kalian harus rutin melakukan ibadah ini. Dan satu hal, jangan pernah menerima pemberian barang atau makanan dari orang dengan inisial yang kamu lihat di kertas itu. Aku memeluk ibu yang masih tidak sadarkan diri. Aku tahu, meski benda di tanah sudah musnah dan sebagian jin sudah diusir, sang pengirim santet masih ada di luar sana, memantau kami dari kegelapan, menunggu celah saat kami lengah untuk mengirimkan helai rambut maut yang baru. Seminggu setelah pembersihan, kondisi fisikku perlahan pulih. Meski luka-luka kecil bekas keluarnya rambut dari pori-pori masih meninggalkan bekas keunguan. Ibu lebih banyak berdiam diri di kamar, tenggelam dalam zikirnya. Di tengah kesunyian itu, sebuah ketukan pelan terdengar di pintu depan. Aku mengintip dari balik gorden. Jantungku berdegup kencang. Di sana berdiri Bu Sarah, tetangga sebelah rumah yang sudah kami anggap seperti saudara sendiri. Sejak Mas Ari sakit, dialah orang yang paling rajin mengirimkan makanan, memberikan semangat, bahkan ikut memandikan jenazah Hani. "Hana, ini ibu bawakan kolak pisang hangat buat kamu dan ibu." Suaranya terdengar sangat lembut, penuh perhatian yang selama ini kami syukuri. Dulu aku akan menyambutnya dengan tangan terbuka, tapi sekarang melihat wajahnya yang tersenyum lebar membuat bulu kuduku berdiri. Aku teringat kata-kata Ustadz Khalid, "Jangan menerima pemberian apapun." "Taruh di meja teras saja, Bu. Hana lagi bersih-bersih di dalam." Jawabku dari balik pintu yang sengaja tidak aku buka lebar. Aku memperhatikan dari celah gorden. Senyum Bu Sarah tidak hilang, tapi matanya menatap tajam ke arah titik tanah yang kami gali minggu lalu. Ia berdiri di sana cukup lama, mulutnya tampak kumat-kamit seperti merapalkan sesuatu sebelum akhirnya berbalik pulang. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Sore harinya saat kulihat Bu Sarah pergi ke pasar, aku memberanikan diri mendekati pagar tanaman yang membatasi rumah kami. Aku teringat Hani pernah bercerita bahwa ia sering melihat Bu Sarah menyapu halaman rumahnya sendiri hingga larut malam. Namun ia selalu membuang sampahnya ke arah kebun belakang kami. Aku melipir ke kebun belakang yang rimbun. Di balik pohon pisang yang menempel pada tembok pembatas rumah Bu Sarah, aku menemukan sesuatu yang ganjil. Ada sebuah lubang kecil di tembok yang sengaja dibuat, tertutup oleh tumpukan kayu bakar. Saat ku geser kayu-kayu itu, aku menemukan sebuah mangkuk kecil berisi sisa kemenyan yang masih berbau tajam. Dan yang membuat darahku membeku adalah sebuah sisir tua yang tersangkut di sana. Sisir milik Hani yang hilang sebulan sebelum ia meninggal. Di gigi-gigi sisir itu masih tertinggal gumpalan rambut Hani yang panjang. "Sedang cari apa, Hana?" Suara itu datang dari belakangku. Aku tersentak hingga hampir jatuh. Bu Sarah sudah berdiri di sana tanpa tas belanjaannya. Wajahnya tidak lagi lembut. Cahaya matahari sore yang kemerahan membuat kerutan di wajahnya tampak seperti sayatan-sayatan gelap. Bu Sarah, bukannya tadi ke pasar?" Suaraku bergetar hebat. Bu Sarah berjalan mendekat, langkahnya pelan namun pasti. "Ibu cuma sebentar. Kenapa kamu buka-buka itu? Harusnya kamu diam saja seperti Aris, seperti bapakmu, biar semuanya cepat selesai." Air mataku menetes. "Kenapa, Bu? Kenapa keluarga kami? Kami sudah menganggap ibu seperti keluarga sendiri." Bu Sarah tertawa, suara tawa yang kering dan mengerikan. "Keluarga? Bapakmu itu sudah merebut tanah yang seharusnya jadi milik keluargaku sejak dulu. Dia membangun rumah ini di atas penderitaan bapakku. Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Nyawa harus dibayar nyawa, Hana, satu persatu, sampai tidak ada lagi yang bisa mewarisi tanah ini." Ia melangkah maju, tangannya yang keriput tiba-tiba mencengkeram lenganku. Kekuatannya sangat besar. "Rambutmu itu bagus, Hana. Sayang kalau harus rontok pelan-pelan. Bagaimana kalau kita buat lebih cepat malam ini?" Aku meronta sekuat tenaga dan berhasil lari masuk ke dalam rumah, langsung mengunci semua pintu. Dari luar aku mendengar suara tawa melengking yang bercampur dengan suara anjing melonglong di kejauhan. Bu Sarah tidak lagi bersembunyi, topengnya sudah lepas. Malam itu teror yang sebenarnya dimulai, bukan lagi melalui benda yang ditanam, tapi serangan langsung dari pemilik dendam. Di bawah bantal tempatku tidur, malam itu, aku menemukan sehelai rambut panjang yang bergerak-gerak seperti cacing, mencoba masuk ke dalam telingaku. Sekitar pukul 11 malam, suasana mendadak sunyi senyap. Suara jangkrik dan kodok yang biasanya bising di kebun belakang mendadak berhenti.
seolah-olah alam pun sedang menahan nafas ketakutan. Kemudian teror itu dimulai dengan suara ketukan di seluruh dinding rumah secara bersamaan. Ketukan itu tidak berasal dari pintu, melainkan dari dalam tembok. Seolah-olah ada sesuatu yang terperangkap di dalam bata dan semen, mencoba untuk keluar. Aku berdiri di tengah ruangan, memegang erat ponsel dan buku doa, saat tiba-tiba lampu di seluruh rumah berkedip hebat, lalu padam total. Hana, Hana. Suara itu terdengar sangat dekat, tepat di samping telingaku. Itu suara Hani. Suaranya terdengar basah dan parau. Aku menyalakan senter dan jantungku hampir melompat keluar saat melihat bayangan di dinding. Bayangan itu bukan bayanganku. Bayangan itu memiliki rambut yang menjuntai sangat panjang dan bergerak-gerak seperti tentakel. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh yang sangat keras dari dapur. Brak. Aku memberanikan diri menuju dapur. Di bawah cahaya senter yang bergoyang, aku melihat pemandangan yang membuat perutku mual. Seluruh persediaan beras kami di dalam karung tumpah ke lantai. Namun beras itu telah berubah warna menjadi hitam. Di atas tumpukan beras itu ribuan rambut panjang keluar dari sela-sela butiran beras, menggeliat dan merayap menuju kakiku. Pergi, demi Allah, pergi. Dari luar rumah terdengar suara Busara yang sedang merapal mantra dalam bahasa yang tidak kupahami. Suaranya melengking tinggi, menembus dinding rumah yang tebal. Seketika kaca jendela ruang tamu bergetar hebat. Kaca itu hancur berkeping-keping tanpa ada batu yang dilempar. Angin dingin yang membawa bau bangkai masuk ke dalam rumah. Di ambang jendela yang pecah itu, aku melihat sosok yang dikirim Busara. Bukan lagi bayangan, melainkan sosok wanita tua dengan tubuh bungkuk, kulitnya bersisik seperti ular, dan seluruh tubuhnya dililit oleh rambut manusia yang masih berlumuran darah. Matanya kuning menyala, menatapku dengan rasa lapar yang amat sangat. Hana, kemari nak, berikan rambutmu. Sosok itu bersuara dengan nada yang meniru suara ibu. Aku berlari ke kamar ibu dan mengunci pintunya. Kami berdua berpelukan di atas tempat tidur di tengah kegelapan. Ibu menangis sesegukan. Tiba-tiba dari celah bawah pintu kamar, helaian-helaian rambut mulai masuk. Rambut itu merayap di atas lantai seperti ribuan ulat menuju ke arah kami. Bu, baca ayat kursi bu, jangan berhenti. Bisikku sambil memanjat ke atas kasur. Rambut-rambut itu mulai memanjat kaki tempat tidur. Aku merasakan ujung rambut yang kasar dan tajam mulai menyentuh pergelangan kakiku. Rasanya dingin dan perih, seperti disayat silet kecil. Di saat kritis itu, pintu kamar kami digedor dengan kekuatan raksasa. Hana, buka pintunya. Aku tahu kamu di dalam. Suara Busara berteriak dari balik pintu kamar. Padahal aku tahu semua pintu rumah sudah kukunci rapat. Dia seolah-olah sudah berada di dalam rumah. Aku memejamkan mata rapat-rapat, berteriak memanggil nama Sang Pencipta sesengit mungkin. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Tiba-tiba sebuah ledakan kecil terdengar dari arah halaman depan, diikuti oleh teriakan kesakitan yang melengking dari luar. Rambut-rambut yang tadinya merayap di kakiku mendadak layu dan berubah menjadi debu hitam. Suasana mendadak hening kembali. Dengan tangan gemetar aku mengintip dari celah jendela kamar. Di bawah temaram lampu jalan, aku melihat Busara jatuh tersungkur di aspal depan rumah kami. Tubuhnya kejang-kejang dan dari mulutnya keluar gumpalan rambut yang sangat banyak. Seolah-olah sihir yang ia kirimkan malam itu berbalik menyerang dirinya sendiri karena kami bertahan dengan doa. Meskipun ancaman fisik dari Busara telah menjauh, rumah kami masih terasa seperti sarang yang tidak nyaman. Bau sisa pembakaran dan aura kematian seolah sudah menyerap ke dalam pori-pori dinding. Ibu hanya terduduk lemas di sofa ruang tamu yang kacanya telah pecah berserakan. Nah, apa ini sudah berakhir? Suara ibu terdengar sangat rapuh, nyaris tidak terdengar. Kita harus memastikan akarnya dicabut, Bu. Jawabku mantap, meski hatiku sendiri masih gemetar. Sore harinya Ustadz Khalid kembali datang. Wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. Ia membawa sebuah botol berisi air yang telah didoakan dan sedikit garam kasar. Hana, dalam dunia hitam, jika sebuah kiriman gagal dan berbalik ke pengirimnya, itu disebut balak matur. Tapi sisa-sisa energi di rumah ini harus segera dibersihkan total sebelum mereka mencari inang baru. Jelas Ustadz Khalid. Kami mulai menyisir setiap sudut rumah.
Saat sampai di kamar mandi, tempat Mas Aris dulu ditemukan dikerubungi kaki seribu, Ustadz Khalid berhenti tepat di depan cermin tua yang tertempel di dinding. Coba pecahkan cermin ini. Bapak dulu memasang cermin itu dengan baut yang kuat. Saat aku menghantamnya dengan martil, kaca itu pecah dan di balik bingkai kayunya yang sudah lapuk, jatuhlah sebuah bungkusan plastik kecil yang tersembunyi selama bertahun-tahun. Di dalamnya terdapat potongan kuku bapak, Mas Aris, Hani, bahkan kuku kecilku saat aku masih remaja. Inilah kenapa mereka bisa menyerang kalian dengan sangat akurat. Seseorang sudah mengumpulkan potongan tubuh kalian selama bertahun-tahun di dalam rumah ini sendiri, ujar Ustadz Khalid sambil menggelengkan kepala. Saat kami sedang membakar temuan terakhir itu di halaman belakang, seorang tetangga berlari ke arah rumah kami dengan wajah ketakutan. Hana, ibu, itu Bu Sarah. Ada apa dengan Bu Sarah, Bu? Dia meninggal di rumah sakit tadi siang, tapi kejadiannya aneh sekali. Katanya saat sakaratul maut, perutnya membuncit besar lalu meletus. Perawat yang ada di sana melihat ribuan rambut keluar dari lubang perutnya, menjalar ke seluruh tempat tidur, hingga memenuhi ruangan. Tidak ada yang berani mendekat sampai mayatnya tertutup tumpukan rambutnya sendiri. Aku dan ibu saling berpandangan. Rasa takut kami berganti dengan rasa ngeri yang mendalam. Karma tidak menunggu waktu lama. Tanah yang ia perebutkan dengan cara berdarah kini tidak akan pernah ia miliki, dan tubuhnya pun dihancurkan oleh alat yang ia gunakan untuk menghancurkan kami. Malam itu untuk pertama kalinya setelah 3 tahun, aku tidak mencium bau tanah kuburan di ruang tengah. Namun saat aku masuk ke kamar Hani untuk merapikan bekas-bekas pakaiannya, aku menemukan sesuatu yang membuat jantungku berdegup kencang lagi. Di pojok lemari pakaian Hani ada sebuah surat kecil yang belum sempat ia kirimkan untukku. Surat itu ditulis dengan tangan yang gemetar. Nah, kalau kamu baca ini, mungkin aku sudah menyusul Bapak dan Mas Aris. Tapi ingat satu hal, Bu Sarah tidak bekerja sendiri. Ada orang lain yang membiayai dukunnya, orang yang sering mengirimkan surat bank ke rumah kita. Tanganku gemetar memegang kertas itu. Jika Bu Sarah hanyalah eksekutor karena dendam tanah, siapa otak di balik semua ini? Siapa yang begitu menginginkan seluruh keluarga kami musnah demi harta atau kekuasaan? Tiba-tiba, telepon rumah berdering. Suara di seberang sana adalah suara seseorang pria yang sangat kukenal, suara pengacara keluarga kami yang selama ini mengurus warisan bapak. Halo Hana, saya turut berduka soal Bu Sarah. Oh ya, besok saya akan ke sana untuk mengurus tanda tangan pengalihan aset Bapak. Karena kamu ahli waris terakhir bersama Ibu, sebaiknya kita selesaikan besok ya. Aku menutup telepon dengan tangan dingin. Teror mistis mungkin sudah mereda bersama kematian Bu Sarah, tapi teror manusia baru saja dimulai. Keesokan paginya Pak Danu datang dengan tas kerja kulitnya yang terlihat mahal. Wajahnya tampak ramah. Terlalu ramah untuk seseorang yang baru saja kehilangan klien-klien utamanya secara tragis. Ia duduk di ruang tamu yang masih berbau sisa pembakaran dupa dari proses pembersihan kemarin. Hana, Ibu, saya tahu ini masa yang sulit, ujar Pak Danu sambil mengeluarkan tumpukan dokumen. Tapi karena Mas Aris, Bapak dan Hani sudah tidak ada, posisi aset keluarga kalian menjadi sangat rentan. Untuk melindungi kalian dari pajak dan sengketa, sebaiknya semua dialihkan ke dalam holding yang sudah saya siapkan. Ibu yang masih lemah hanya menatap dokumen itu dengan pandangan kosong. Namun aku dengan surat Hani yang kuselip di saku celana memperhatikan setiap gerak-gerik Pak Danu. Pak Danu, apa Bapak tahu kalau Bu Sarah meninggal kemarin dengan cara yang sangat tidak wajar? Gerakan tangan Pak Danu yang sedang membuka tutup pulpen mendadak terhenti. Matanya berkedip cepat. Ah ya, saya dengar, kasihan sekali. Lingkungan ini memang penuh hal-hal mistis yang tidak masuk akal, bukan? Bukan tidak masuk akal, Pak. Dia tertelan oleh sihirnya sendiri. Dan yang lebih aneh, di dalam kendi yang kami temukan, ada bukti bahwa seseorang membiayai dukun yang digunakan Bu Sarah. Seseorang yang tahu persis rincian harta kekayaan keluarga kami. Suasana ruangan itu mendadak membeku. Pak Danu perlahan menyandarkan punggungnya, senyum ramahnya memudar, berganti dengan tatapan dingin yang selama ini tersembunyi di balik kacamata mahalnya. Hana, kamu masih muda. Terkadang mengetahui terlalu banyak itu berbahaya bagi kesehatan. Suaranya merendah, terdengar mengancam.
Tiba-tiba ibu yang dari tadi diam mulai terbatuk-batuk kecil. Aku panik. Namun saat aku menoleh, aku melihat ibu sedang menatap Pak Danu dengan mata yang perlahan memutih, seperti saat ia kerasukan saat ruqyah. Uang, darah, rambut, gumam ibu dengan suara yang bukan miliknya. Pak Danu tampak pucat. Ia segera memberesi dokumennya. Sepertinya ibu tidak dalam kondisi fit. Saya akan kembali lagi besok. Saat ia berdiri untuk pergi, seberkas rambut panjang tiba-tiba jatuh dari dalam tas kerjanya yang terbuka sedikit. Rambut itu masih terikat dengan benang merah yang sama dengan yang kami temukan di bawah bantal bapak. Pak Danu tidak menyadarinya dan segera melangkah keluar dengan terburu-buru. Setelah kepergiannya, Ustadz Khalid datang kembali untuk memastikan keadaan kami. Aku menceritakan segalanya. Beliau mengangguk paham. Sihir tidak akan bisa bekerja tanpa pintu masuk. Dan pintu masuk itu adalah orang dalam yang memberi akses, memberikan potongan rambut, kuku, atau foto. Pak Danu adalah jembatannya, sementara Bu Sarah adalah eksekutornya. Kini aku dan ibu rutin menjalani pengobatan secara syar'i, meski helai-helai rambut misterius terkadang masih muncul di pojok-pojok rumah. Kami tidak lagi takut. Kami tidak akan menyerah pada keserakahan orang lain. Kami memutuskan untuk menjual rumah itu dan pindah ke kota lain, memulai hidup baru dengan identitas yang hanya diketahui oleh orang-orang terpercaya. Namun sebelum pergi, aku membakar sisa-sisa dokumen lama dan semua rambut yang pernah aku temukan. Pelajaran untuk kita semua, waspada, bahkan pada mereka yang paling sering tersenyum di hadapanmu. Rambutmu, kukumu, dan fotomu adalah bagian dari jiwamu. Jagalah itu sebaik mungkin. Hana dan ibu kini telah pergi, menjauh dari bayang-bayang kematian. Namun di rumah itu, kabarnya tetangga masih sering mendengar suara orang menyisir rambut di tengah malam. Sebuah pengingat bahwa dendam yang dibalut sihir hitam tidak akan pernah benar-benar mati selama pelakunya masih menghirup udara yang sama dengan kita. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.